Lagi bersama saya Yuli Amalia. Sekarang kita akan membahas neraca lajur. Neraca lajur digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Pengertian dari neraca lajur itu sendiri adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Di samping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan data secara logis. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian. Maksudnya, kalau di ayat jurnal penyesuaian pasti kan nongol akun-akun baru lagi. Ya, seperti yang kemarin di biaya tenaga kerja tak langsung itu ada, yang belum ada kan biaya yang masih harus dibayar di muka. Itu dia belum ada sebelumnya. Jadi kita tongolin kan, mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Berguna ke laporan keuangan. Jadi pada saat itu kan neraca lajur untuk penyusunan laporan keuangan. Yang di jurnal penyesuaiannya itu kita ada akun baru, terus kita taruh neraca lajur, gampang lah kita buat laporan keuangan. Sudah tinggal ikutin neraca lajur aja, nggak perlu lihat-lihat lagi ke buku besar. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Yang digaris di bawahi di sini adalah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa? Membuat laporan keuangan. Jadi pada saat kita membuat laporan keuangan itu nggak meninggalkan beberapa akun. Pada saat jurnal penyesuaian dibuat, terus dipindahkan ke neraca lajur, ada kolom laporan laba rugi, laporan harga pokok produksi atau neraca. Sudah kita tinggal ikuti aja sesuai di neraca lajur. Di samping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan. Contohnya debit kredit, terus perubahan dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian sampai ke neraca saldo setelah penyesuaian, itu kan ada perubahan saldo. Debit ketemu kredit, pasti ntar dia kalau debitnya lebih besar, kreditnya kecil, pasti ketemu debit lagi. Terus memungkinkan penyusunan data secara logis. Contohnya di sini kita udah dapat akun-akun yang dari neraca saldo. Terus ada lagi nih akun tambahan di jurnal penyesuaian, disusun di neraca lajur. Kemudian mereka mengalami perubahan debit dan kredit saldonya. Terus akun-akun itu diklasifikasikan berdasarkan laporannya. Misalnya isi-isi harga pokok produksi itu kan pengaruhnya ke laporan harga pokok produksi. Terus persediaan barang jadi itu kan ke neraca. Jadi tersusun secara logis gitu. Ya HPP ya di HPP, persediaan barang jadi ya harta masuk ke neraca. Kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimengerti oleh perusahaan. Kayak laba rugi nanti kan debit kredit itu akan mempunyai jumlah yang berbeda dan kita akan selisih. Misalnya debitnya itu lebih besar atau kreditnya lebih besar, itu kita mengurangi salah satu. Debitnya lebih besar,
kita kurangkan di kredit, barulah kita jumlahkan. Dengan kata lain, perusahaan menemukan laporan laba rugi itu menyatakan laba atau rugi di neraca lajur sebelum laporan laba rugi yang asli itu dibuat. Ada dua macam neraca lajur. Yang pertama bentuk 10 kolom dan yang kedua bentuk 12 kolom. Bentuk 10 kolom terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Kemudian kolom di depannya itu menggunakan nama akun bukan nomor akun. Kalau yang 12 kolom itu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Hanya saja bukan pakai kolom nama akun, tapi pakai kolom nomor akun. Untuk pelatihan soal kali ini kita menggunakan 12 kolom, di mana ditambah dengan kolom laporan harga pokok produksi karena kita bergerak dalam perusahaan pabrik.